Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat roti kukus atau pau dengan bentuk dan karakter yang berbeda-beda. Semua bentuknya unik-unik ya teman-teman. Ada yang bentuknya kura-kura, ada yang bentuknya ayam, jeruk, dan masih banyak lagi. Yuk kita simak cara buatnya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 250 gram tepung terigu, 140 ml susu UHT. Saya menggunakan merek Ultra Milk yang full cream ya teman-teman. 40 gram gula pasir, setengah sendok teh garam dapur, 1 sendok teh vermipan atau ragi instan, 1 sendok makan margarin. Saya menggunakan merek Blue Band yang serbaguna. Pertama-tama, tuangkan vermipan ke dalam susu UHT, kemudian diaduk hingga keduanya tercampur merata. Tuangkan tepung terigu ke dalam wadah dan masukkan gula pasir. Kemudian masukkan garam, masukkan juga margarin, dan terakhir masukkan campuran vermipan dan susu UHT. Setelah itu semua adonan diaduk rata. Dan uleni adonannya. Adonannya diuleni selama 20 menit ya teman-teman. Setelah adonan sudah diuleni, kita akan mengecek apakah adonan sudah kalis dengan menarik adonan. Jika adonannya tidak terputus, maka adonan sudah siap untuk di-resting. Nah, sekarang adonannya akan di-resting ya, atau didiamkan selama 1 jam. Pertama ada isian yang coklat, saya menggunakan meses seres. Kemudian ada isian keju. Teman-teman bisa menggunakan merek apapun. Di sini saya menggunakan merek keju yang Kraft. Parutan keju tadi dicampur dengan 2 sendok makan gula pasir agar kejunya memiliki rasa manis. Oh iya, teman-teman juga harus menyiapkan baking paper yang digunting berbentuk bulat, nanti fungsinya akan ditempelkan di dasar roti kukus. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan roti akan mengembang beberapa kali lipat lebih besar dari ukuran semulanya. Jadi kita harus memukul roti untuk membuang gas yang ada di dalam adonan. Nah, setelah ini teman-teman sudah bebas mengkreasikan roti kukusnya. Roti kukus ini dapat dibuat menjadi bentuk apapun tergantung dengan pasta ataupun pewarna makanan yang teman-teman miliki di rumah. Di sini saya akan membagi adonan menjadi 6 bagian dengan warna yang berbeda-beda. Resep ini akan menghasilkan 9 roti kukus. Namun saya hanya akan mencontohkan 2 karakter saja di video ini. Pertama adalah bentuk yang paling mudah menurut saya, yaitu jeruk. Kemudian bentuk yang menurut saya lumayan sulit, yaitu bentuk kura-kura. Nah, sekarang saya akan menampilkan warna-warna apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan roti kukus ini. Pertama-tama kita bagi adonan yang warna putih menjadi 4 bagian. Bagian yang dipotong lebih kecil akan menjadi hiasan tambahan untuk roti kukus, dan 3 potong lainnya akan menjadi roti kukus. Adonan warna kuning, orange, dan pink dipotong menjadi 2 bagian karena masing-masing akan menghasilkan 2 buah roti kukus.
Adonan warna hijau, biru, dan coklat akan menjadi hiasan tambahan pada roti kukus. Sekarang kita akan memasukkan isian keju pada roti kukus. Teman-teman perhatikan cara saya melipat roti kukusnya ya. Selain isian keju, teman-teman dapat memasukkan meseseres pada roti kukus untuk menjadi rasa coklat. Setelah itu, tempelkan roti kukus dengan baking paper. Bentuk pertama yang akan kita buat adalah jeruk. Teman-teman dapat menggunakan pasta orange crush sebagai tambahan rasa. Sekarang saya akan mencontohkan cara membuat daun pada jeruk. Pertama-tama, gunting adonan hijau menyerupai bentuk daun. Setelah itu, kita bentuk tulang daun menggunakan tusuk gigi. Nah, lakukan yang sama pada daun kedua ya teman-teman. Kalau sudah, daunnya langsung ditempelkan ke roti kukusnya. Nah, jadi deh jeruknya. Gampang kan teman-teman? Bentuk kedua yang akan kita buat adalah kura-kura. Tempelkan 4 lingkaran sama besar untuk menjadi kaki kura-kura, dan 1 lingkaran yang lebih besar untuk menjadi kepala kura-kura. Adonan warna hijau kita pipihkan. Kemudian kita bentuk menjadi lingkaran juga. Nah, adonan warna hijau ini akan menjadi tempurung kura-kuranya loh teman-teman. Berikan lubang-lubang kecil pada adonan hijau. Kemudian tempurungnya ditempelkan di atas kura-kura. Agar lingkarannya lebih natural, kita rapikan lagi ya teman-teman. Nah, yang terakhir tempelkan mata kura-kura menggunakan adonan coklat. Jadi deh kura-kuranya, lucu banget kan teman-teman?
Pada resep ini, saya berhasil membuat 9 buah roti kukus. Teman-teman dapat mengkreasikan bentuk-bentuk unik lainnya ya. Saya hanya memberikan referensi atau ide pada bentuk-bentuk berikut. Selanjutnya adonan langsung dikukus, tidak perlu di resting lagi karena sudah didiamkan cukup lama selama proses pembentukan karakter. Jadi deh roti kukusnya. Sekali lagi, teman-teman bebas berkreasi ya. Sesuaikan saja dengan pasta dan pewarna yang ada di rumah. Atau, kalau anak-anak suka bentuk tertentu, teman-teman dapat membuat karakter kesukaan mereka. Berikut saya tampilkan seluruh hasil roti kukus karakter yang berhasil saya bentuk. Oh iya, teman-teman juga dapat menonton kreasi roti kukus lainnya di video yang saya cantumkan di atas ya. Selamat mencoba di rumah teman-teman.